kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Halo, shalom, selamat pagi. Kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita dari minggu ke lepas hingga saat ini. Kita tahu Tuhan bersama kita. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita menyerahkan ibadah persekutuan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Engkau adalah Tuhan tempat kami berlindung. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan segala-galanya yang telah memberi yang terbaik bagi kami hingga saat ini ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkannya Tuhan persekutuan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, Tuhan memelihara, Tuhan membungkusi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, beri sukacita, kedamaian, damai sejahtera Engkau taruhkan dalam setiap kami ya Tuhan. Supaya kami dapat tenang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya, sungguh nama Tuhan Yesus dimulia diagungkan. Biarlah seluruh dunia ya Tuhan bersorak-sorai ya Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami yang berdaulat. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin, amin, haleluya. Haleluya, kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Hanya
Haleluya. Sungguh ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja damai, bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang perkasa mulia. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, dimanapun mereka berada Tuhan, mari berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan terus memuji Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati, karena Engkau adalah Tuhan penyembuh, karena Engkau adalah satu-satunya harapan hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain ya Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan, yang mengalami masalah pergumulan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau buka jalan ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang akan menyatakan diri-Mu ya Tuhan, supaya kami semua terus mengalami kuasa hadir-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
pribadi ya Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami. Engkau Raja di atas segala raja yang kami sembah ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang mengenal ya Tuhan waktu yang terbaik ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan satu-satunya pribadi yang kami inginkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau terus bersama kami ya Tuhan, memberi kekuatan baru dan semangat baru untuk kami semua ya Tuhan, menjalani hari-hari yang mendatang ya Tuhan. Walau apapun badai yang kami hadapi ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Engkau ada di hadapan kami. Kami tetap percaya bahwa kami lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang telah Engkau firmankan ya Tuhan. Engkau gembala yang sungguh amat baik bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Syurgawi untuk kasih setiamu ya Tuhan yang tak pernah berkesudahan di kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami sudah doa serta menjawab syukur. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Oke, saya serahkan masa kepada pastor yang membawa kita dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah memimpin kita atau membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, doa dan harapan kita kiranya Tuhan terus memberkati kamu semua di dalam pelayanan yang Tuhan telah sediakan untuk kita di masa-masa yang akan datang ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengalu-alukan kebersamaan kita di dalam kita mengikuti kebaktian di atas talian pada pagi hari ini. Ya, kita sangat bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di masa yang telah lalu ini. Jadi kalau kita perhatikan kebaikan Tuhan, hari ini merupakan hari terakhir atau ahad terakhir di dalam bulan Februari ini. Jadi genap 2 bulan kita setelah melangkah ke dalam tahun 2021 ini. Namun yang pastinya Tuhan tak pernah membiarkan kita sendirian atau Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita melewati atau melalui bermacam-macam rintangan atau halangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada 1 Petrus pasal yang pertama, dan kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, ianya merupakan kata-kata dorongan atau kata-kata semangat yang telah diberikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang tercerai-cerai di seluruh bahagian utara Asia kecil pada waktu itu. Di mana kalau kita lihat di dalam ungkapan salamnya, pembukaan suratnya, mereka adalah orang yang disebut umat pilihan Allah. Jadi kalau kita lihat sedikit seluruh surat ini, ianya bertujuan untuk menggalakkan mereka sebagai pembacanya yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan karena iman percaya mereka kepada Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam bahagian ini, ia telah mengingatkan mereka tentang satu perkara yang harus atau yang ada di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka berada di dalam keadaan yang seperti itu. Sepertinya disebutkan di dalam ayat yang ketiga, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihani kita. Dia mengaruniai kita hidup yang baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada
kematian. Hal ini memberikan harapan yang kokoh kepada kita. Di sini saya ingin membawa kita melihat bahagian 1 Petrus pasal yang ke-1 ini ayat 1 sampai 25 ini dengan satu tema, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita lihat harapan atau pengharapan ini diambil daripada kata asalnya, yaitu harap. Di mana ianya merupakan salah satu daripada 3 kebajikan teologel dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan harapan itu merupakan kombinasi daripada hasrat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Ya, menerima kebajikan ini. Karena ada kepastian. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasul Petrus meminta agar orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Kristus dan penuh keberanian walaupun ditimpa berbagai pencobaan. Alasannya karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan hidup yang penuh pengharapan, di mana dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen yang berpengharapan mencari Allah itu bagi dirinya dalam kehidupannya, karena dia mempunyai kepastian. Hanya di dalam Yesus saja ia mempunyai satu sumber yang memberikan dia kepastian di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat pengertiannya daripada bahasa aslinya, di mana ia menunjukkan bahwa ia berarti menantikan yang baik. Mengapa Petrus katakan kepada mereka sebagai pembaca surat ini agar mereka tetap banyak harapan? Karena Yesus yang telah bangkit daripada kematian itu adalah satu-satunya pribadi yang memberikan pengharapan yang pasti. Sekalipun seketika waktunya mereka menderita penganiayaan oleh karena iman percaya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada pasal yang pertama ini saya akan membawa kita melihat hidup yang penuh pengharapan itu bagaimana. Di dalam Petrus berbicara kepada mereka yang sedang berhadapan dengan penganiayaan, penderitaan oleh karena iman percaya mereka. Mereka harus tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Karena yang pertama, hidup mereka telah dilahirkan kembali. Dan inilah hal yang pertama. Hidup yang penuh pengharapan itu adalah hidup yang telah dilahirkan kembali. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga ini tadi dikatakan juga. Ayat yang keempat. Oleh itu kita berharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan oleh Allah bagi umatnya. Berkat-berkat itu disimpannya di surga supaya tidak dapat rosak, rapuh atau musnah. Berkat itu untuk kamu karena kamu percaya kepada Allah. Oleh itu kamu dilahirkan. Kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat daripada bahagian ini, seseorang itu mempunyai pengharapan atau seseorang itu hidup di dalam pengharapan oleh karena dia telah dilahirkan kembali. Kalau kita berbicara tentang kelahiran kembali ini, ya banyak orang yang belum mengerti. Seperti peristiwa yang terjadi atau tercatat di dalam firman Tuhan, yaitu Nikodemus. Waktu Yesus berbicara kepada dia tentang hal kelahiran baru itu, dia memikirkannya secara kelahiran fisik. Bagaimanakah saya masuk semula, katanya, ke dalam rahim ibu tahu, ya, dilahirkan kembali.
Bapak Ibu, itulah pandangan manusia yang belum mengenal Tuhan. Tapi kelahiran baru itu adalah satu langkah di mana seseorang itu menyadari hidupnya yang berdosa itu perlu diperbaharui dengan menyerah hidupnya sepenuhnya kepada Yesus serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Maka kita katakan orang itu telah menerima kelahiran baru, di mana dia telah bertobat, di mana dia telah diperbarui hidupnya. Yang lama itu telah ditinggalkannya atau dibuangkannya, maka yang baru itu datang kepadanya. Jadi kalau terlihat, mengapa Petrus berkata kamu sudah memiliki pengharapan yang pasti? Karena mereka telah dilahirkan baru di dalam kehidupan mereka. Di mana di dalam ayat yang kedua, pasal yang pertama ini berkata, kamu dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa dan dijadikan umatnya yang suci oleh Roh Allah supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Semoga Allah mengeruniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Hidup seseorang Kristen yang telah dilahirkan kembali itu, dia memiliki ciri-ciri hidup yang menyatakan bahwa dia sudah mengalaminya. Yang pertama adalah dia menerima bahagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini dinyatakan dalam ayat yang kedua, ayat yang keempat tadi, di mana firman Tuhan berkata, oleh itu kita berharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan oleh Allah baik bagi umatnya. Berkat-berkat itu disimpannya di surga supaya tidak dapat rosak, rapuh ataupun musnah. Di dalam ayat yang ke-23 juga berkata demikian. Melalui firman Allah yang hidup dan kekal, kamu sudah dilahirkan kembali bukan oleh manusia tetapi oleh Bapa yang kekal. Dan inilah petandanya berkat bagi seseorang yang telah dilahirkan kembali, di mana ia menerima bagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup kekal. Maka itulah Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai orang yang percaya punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus, karena kita menantikan apa yang telah dijanjikannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang sudah dilahirkan kembali, yaitu hidup kekal. Dan itulah berita yang kita akan kongsi dan usahakan sampaikan kepada dunia yang belum dilahirkan kembali, yaitu di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Perkara yang kedua yang dimiliki oleh seseorang yang dilahirkan kembali, yaitu dia menerima pemeliharaan Allah. Di dalam ayat yang kelima tadi yang telah kita baca berkata, berkat-berkat itu untuk kamu karena kamu percaya kepada Allah. Oleh itu kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Haleluya. Petrus memperingatkan mereka yang ada di utara Asia Kecil sebagai umat pilihan Allah, supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka dengan penuh pengharapan, karena janji Allah itu satu janji yang pasti, di mana mereka menerima pemeliharaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, satu hal yang sangat meyakinkan kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Namun pun kita dikelilingi oleh bermacam-macam rintangan, cebaran, bahkan penyakit yang menakutkan. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap hidup dengan penuh pengharapan dalam Yesus. Karena janji firman-Nya di dalam ayat ini tadi mengatakan bahwa oleh itu kamu dipelihara oleh kuasa Allah supaya kamu menerima penyelamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang menerima pemeliharaan Allah. Yang ketiga, yaitu mereka menerima hidup yang dikuduskan oleh Roh Allah. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang kedua tadi.
di mana ia berkata, kamu dipilih sesuai dengan rencangan Allah Bapa dan dijadikan umatnya yang suci oleh Roh Allah. Kelahiran kembali itu, ia bukan berbicara tentang kelahiran tubuh jasmani, tetapi pembaharuan dan pemulihan di dalam kehidupan seseorang itu secara rohani. So, hidup yang baru, kelahiran kembali di dalam Yesus itu adalah satu hidup yang dikuduskan dan disucikan oleh Roh Allah. Dan itulah hidup yang dihidupi oleh seseorang yang punya pengharapan di dalam Yesus. Yang ketiga, orang yang dilahirkan kembali itu, dia hidup kembali adalah hidup yang penuh pengharapan untuk memperoleh keselamatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, hal itu demikian karena kamu menerima penyelamatan jiwa kamu, yaitu tujuan kepercayaan kamu kepada Kristus. Orang yang dilahirkan kembali, mereka memperoleh keselamatan dan kemuliaan serta pemeliharaan Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-5 tadi. Hidup yang penuh pengharapan yang kedua itu adalah hidup yang telah ditebus. Hidup yang telah ditebus. Kalau berbicara tentang pengertian ditebus di sini Bapak Ibu, ianya berbicara tentang pembayaran semula untuk mengembalikan hidup orang yang percaya itu. Bermaksud manusia itu pada mulanya adalah manusia yang berdosa, jatuh di dalam tangan dan penguasaan iblis. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib, oleh darahnya itu kita telah dibeli dengan lunas, dibayar dengan darah Yesus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang kita ditebus, tetapi dengan darah Yesus. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-18 berkata, kamu mengetahui apa yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu daripada kehidupan sia-sia yang kamu warisi daripada nenek moyang kamu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang dapat dimusnahkan seperti perak atau emas. Haleluya. Saya dan Anda adalah orang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar dengan lunas, yaitu oleh darah Yesus. Ayat 19 berkata, tetapi korban yang sangat berharga, yaitu Kristus sendiri, yang menjadi seperti domba yang tidak bercacat celah. Yesus sendiri telah rela mati di atas kayu salib, menjadi korban pengampunan dosa, korban pendamaian bagi umat manusia yang berdosa. Dan itulah kita telah ditebus oleh darah Allah melalui Yesus Kristus. Hidup yang ditebus itu adalah hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Oleh karena kasih Kristus kepada dunia ini, ia rela mati di atas kayu salib. Oleh karena kasih Yesus kepada saya dan Anda, dia rela menanggungkan segala hukuman dosa itu, menggantikan saya dan Anda. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, karena kamu menaati ajaran kebenaran daripada Allah, kamu menjadi suci dan kamu mengasihi sesama saudara seiman dengan ikhlas. Oleh itu hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuhnya. Karena kita telah mengalami dan menerima hidup kekal di dalam Yesus oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena kasihnya kepada saya dan Anda, Petrus berkata kepada jemaat atau orang yang percaya itu, kamu juga saling mengasihi satu sama yang lain. Hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang telah ditebus. Hidup yang telah ditebus oleh karena kasih Kristus itu ada di dalam kita. Dan hidup yang ditebus itu adalah hidup yang telah ditebus oleh darahnya dalam hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita hidup sebagai umat manusia yang ada di dalam dunia yang penuh dengan cebaran,
penuh dengan masalah ini. Jangan putus asa. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber pengharapan yang pasti. Di mana waktu kita berharap kepada Tuhan, maka kita mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 dan 20 berkata demikian. Mula-mula, Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata, harapan kita itu seperti sau yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai bilik maha suci di rumah Tuhan di surga. Yesus telah masuk ke situ lebih dahulu daripada kita, dan Dia menjadi imam agung yang kekal seperti Imam Melkisedek. Di sini berbicara bahwa pengharapan itu merupakan sau, pegangan yang teguh, yang kuat. Satu kapal yang besar dapat bertahan sewaktu saunya dilabuhkan ke dalam lautan yang dalam. Dia mampu menahankan dia daripada dihanyutkan oleh ombak yang kuat. Pengharapan kita di dalam Yesus itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa, yang memampukan kita tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kita di dalam Dia. Maka itulah pada pagi hari ini, sebagai orang yang percaya, saya mengajak kita, biarlah kita hidup di dalam pengharapan. Biarlah kita terus hidup di dalam penuh pengharapan di dalam Yesus, oleh apapun keadaan yang kita lalui dan lewati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena sekarang kita telah memiliki hidup yang telah dilahirkan kembali. Kita orang yang percaya, yang sudah dilahirkan kembali, dan hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus, maka itu kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Di mana dikatakan di dalam ayat yang kedua, 1 Petrus ayat yang kedua dan pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginan kamu yang dahulu ketika kamu masih belum mengenal Allah. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebus oleh darah Kristus, biarlah kita tetap taat kepada Tuhan. Biarlah kita selalu bergembira. Mana dikatakan dalam ayat yang ke-6, pasal yang pertama ini, firman Tuhan berkata, oleh itu hendaklah kamu bersukacita, meskipun sekarang mungkin kamu harus berduka cita untuk sementara waktu karena mengalami berbagai-bagai cobaan. Haleluya. Hidup orang Kristen yang punya pengharapan itu seharusnya hidup di dalam sukacita. Mengapa? Karena kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Walaupun di dalam dunia ini kita berhadapan atau hidup di dalam penuh cebaran tekanan, tetapi di dalam Yesus kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita memiliki sesuatu yang pasti yang akan kita nantikan di dalam Yesus. Maka itu biarlah kita tetap bergembira. Sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebus oleh darah Yesus, marilah kita tetap hidup kudus di dalam seluruh hidup kita. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Dan yang terakhir di sini, sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebus oleh darah Kristus, marilah kita sungguh-sungguh hidup saling mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi seisi keluarga kita dengan segenap hati, karena itulah perintah firman Tuhan. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan.
Ingatlah baik-baik. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian untuk membebaskan kita daripada dosa, maut, daripada kuasa setan. Oleh karena darah Yesus berkuasa untuk menebuskan kita daripada hidup yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebuskan oleh darah Yesus, biarlah kita tetap berada di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Biarlah kita tetap hidup bergembira karena kita punya pengharapan yang pasti. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur karena di dalam Yesus saja kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Di mana pada pagi hari ini kami melihat kasih setia Tuhan yang sangat besar bagi kami. Firman-Mu memperingatkan kami. Pada mulanya kami adalah manusia yang tidak punya harapan. Karena kami hidup di dalam dosa. Hidup dikuasai oleh iblis. Tetapi oleh karena kasih Kristus bagi kami, Dia rela mati di atas kayu salib. Oleh kematiannya kami menjadi manusia yang punya harapan di dalam Yesus. Karena kami diselamatkan. Kami dibebaskan oleh darah Yesus. Maka itulah kami sekarang hidup memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada pada saat ini, mungkin mereka merasa putus asa dan mengatakan tak ada harapan lagi. Tapi kami bersyukur firman-Mu peringatkan kami, di dalam Engkau punya harapan yang pasti. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, biarlah Engkau terus memberkati keluarga dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau Tuhan terus memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka di hari, minggu dan bulan yang akan datang ini. Di dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, perniagaan mereka, kebun ladang mereka, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberkati usaha dan pekerjaan mereka dalam 2 bulan yang telah lalu ini, sehingga mereka mengulurkan tangan mereka, mempersembahkan persembahan mereka kepada Engkau. Ma'ade persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan, kami doakan, biarlah Engkau memberkati mereka terus di dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menduduki ujian mereka pada masa ini, yaitu ujian SPM. Tuhan, Engkau terus berkati mereka dengan berkat hikmat kebijaksanaan daripada Engkau di dalam mereka menduduki ujian mereka seterusnya. Mereka dapat melakukan dan membuatkannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau lindungi dan Engkau bungkusi mereka dengan kuasa-Mu dan darah Yesus, agar gangguan daripada iblis setan dengan cara apapun tidak dapat mengganggukan mereka, bahkan kuasa penyakit tidak dapat menyentuh tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami jemaat-Mu bersatu di dalam doa kami sekali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan keadaan yang ada pada saat ini, yaitu penyakit atau kuman virus COVID-19 ini.
Jika kehendak-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, agar kuasa penyakit ini, agar kuman atau virus penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Tuhan, hanya Engkau-lah yang berkuasa di atas segalanya, dan Engkau adalah harapan kami. Terima kasih Bapa. Naungi bungkusi jemaat-Mu di dalam kuasa dan darah-Mu Yesus Kristus, agar mereka tidak disentuh atau dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semuanya ini. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan beberapa berita sidang yang perlu kita perhatikan. Pejabat gereja akan dibuka pada hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja akan ditangguh buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Selamat Hari Jadi. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Februari ini. Kami berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Baik, terima kasih. Baktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian.